Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa Boys pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan sebelumnya kita juga mengucapkan duka yang mendalam terhadap saudara sama muslim kita yang hingga detik ini masih juga ditimpa bencana di Pulau Sumatera. Mudah-mudahan saudara-saudara yang terdampak diberikan tempat yang terbaik di Allah dan diberikan ketabahan bagi para korban yang masih terluka. Dan pada kesempatan membongkar isu kali ini, seperti biasa kita bersama narasumber yang luar biasa bersama Bung Agung Wisnuwardana. Akan membahas apa? Coba kita tanya langsung kepada Bung Agung. Assalamualaikum Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Allah, Bung Agung, di waktu safar ini juga Anda masih menyempatkan diri ya untuk membahas isu yang sedang hangat kali ini. Kiranya akan membahas apa ini Bung Agung pada kesempatan kali ini? Sementara kita bahas dulu yang Bandara IMIP ya, Internasional Indonesia Morowali Industrial Park IMIP. Mas Allah, apakah menurut Anda Bandara IMIP tadi Indonesia Morowali Industrial Park ini ada tangan-tangan kekuasaan serta oligarki pertambangan yang ikut bermain? Katanya kok bisa-bisanya ada negara dalam negara gitu. Yang pertama gini, kita perlu tahu bahwa Bandara IMIP itu ada di kawasan industri. Jadi itu kawasan yang sangat luas sekali yang berada di Morowali, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Di dalam bandara itu, di dalam kawasan itu ada bandara, bandara khusus. Ya, bandara khusus itu memang bandara yang dikhususkan untuk eh, pengguna kawasan IMIP itu. Jadi memang tidak semua orang bisa mengakses bandara itu. Dan beredarnya informasi bahwa Jokowi yang membuka bandara itu sebenarnya kurang tepat. Karena yang dibuka oleh Jokowi itu yang Bandara Maleo namanya. Bandara Maleo itu juga di Morowali, tapi itu bandara umum yang memang juga menjadi lalu lintas manusia ya di tempat tersebut. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bandara Morowali ini atau Bandara IMIP ini maknanya ya itu ada permainan eh, kekuasaan dan oligarki pertambangan tidak gitu pertanyaannya kan ya. Gini, kawasan industri IMIP ini adalah hasil perwujudan dari Tenke Project dengan Cina. Ya, otomatis tenan-tenan yang ada di dalam itu banyak dari Cina. Termasuk IMIP ini dikelola oleh Cina. Termasuk smelter-smelter yang di dalam itu banyak dari Cina. Dan kontraktor awal yang berperan cukup besar di wilayah tersebut namanya Bintang 8 Mineral awal mula. Dan Bintang 8 Mineral ini ya punya indikasi hubungan dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, termasuk dengan Pak Sintong Panjaitan. Makanya Pak Sintong Panjaitan kan termasuk komisaris di IMIP kan sekarang kan. Sehingga kalau ditanya apakah ini ada eh, kekuasaan yang ikut bermain, ya menurut saya iya. Karena tanpa kekuasaan nggak mungkin Bandara IMIP itu bisa berdiri. Karena Bandara IMIP ini sudah menjadi rahasia umum kok. Orang-orang Morowali sangat tahu persis bahwa bandara itu ada. Dan keyakinan saya, polisi maupun tentara pun tahu tentang hal itu. Keyakinan saya ya. Nah, yang patut untuk dipertanyakan sekarang begini, apakah bandara itu legal? Nah, ada informasi dari Dinas Perhubungan bahwa bandara itu legal. Nah, kalau legal pertanyaannya kok bisa dilegalkan gitu kan? Apakah dapat insentif khusus? Memang banyak rumor yang berkembang bahwa investasi Cina di Indonesia termasuk IMIP ini mendapat banyak sekali insentif, termasuk terkait dengan tenaga kerja kan. Tenaga kerja yang dari Cina itu kan jumlahnya sangat besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah bandara IMIP ini termasuk insentif yang diberikan oleh negara kepada IMIP karena investasi yang dia berikan ke Indonesia gitu. Kalau itu memang terjadi, menurut saya harus dipertanyakan ya, harus dipertanyakan kok bisa dilegalkan gitu.
Tapi kalau ini memang ilegal seperti yang dituduhkan Pak Sapri Samsudin, maka ya harus ditindak tegas gitu. Yang jelas bahwa apakah ada permainan oligarki tambang di dalamnya, kita tahu tadi kan bahwa pengelola tambang terbesar di sana adalah Cina. Sehingga kalau ditanya apakah Bandara Morowali itu ada kaitan dengan oligarki pertambangan, ya pastilah gitu kan. Sekali lagi saya nggak ingin mengasuk pada kategori apakah ini legal atau ilegal ya. Tapi jelas tanggung jawab negara untuk patut untuk dipertanyakan hari ini. Sekali lagi kalau itu legal, mengapa bisa legal? Kalau itu ilegal, maka tentu harus ada ketegasan terkait dengan Bandara IMIP itu. Begitu, Bung. Lantas Morowali itu dari tahun lalu sudah bergejolak gitu ya Bung perihal nikel ini. Menurut Anda Bung Agung bagaimana sebenarnya kondisi Morowali ini? Morowali itu salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah dan sangat terkenal memiliki kandungan nikel yang sangat besar sekali di wilayah tersebut. Itu bisa dicatat dari data di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali 2025-2029. Memang deposit nikel di wilayah tersebut sangat tinggi sekali. Artinya memang Morowali itu wilayah yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Sebelumnya wilayah itu juga penghasil hasil-hasil bumi yang lain ya, termasuk di dalamnya lada. Artinya wilayah Morowali itu wilayah yang sangat sangat penting di dalam konteks peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan kita tahu bahwa Morowali itu telah berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Coba kita bayangkan saja ya, di masa COVID-19 saja, dia bisa tumbuh ekonominya itu 2 digit ya. Kalau nggak 15, 17, 18, 19% ya. Padahal di Indonesia selama COVID ataupun sudah COVID paling pertumbuhan ekonominya hanya 5%. Artinya Morowali itu betul-betul terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Pendapat domestik brutonya sangat tinggi sekali. Nah, cuma persoalannya adalah Morowali ini ternyata terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Dalam satu diskusi saya dengan Bapeda Morowali dan Bapeda Sulawesi Tengah di Palu, saya mendapatkan informasi bahwa memang pemerataan ekonomi di Kabupaten Morowali itu sangat lemah sekali. Artinya sangat lucu kan di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Morowali karena tambang tadi itu, tetapi kemiskinan terjadi di mana-mana. Itu problematik. Yang kedua, ternyata Morowali ini juga mengalami apa yang disebut dengan eh, apa ya, saya sebutnya sebagai kerentanan lingkungan yang sangat tinggi. Salah satu kerentanan yang cukup penting adalah pencemaran laut. Karena apa? Karena bongkar muat terkait dengan nikel itu ada di pantai Morowali, memanjang dari mulai Morowali Bungku Tengah sampai Bungku Pesisir itu semuanya eh, terjadi semacam pencemaran laut ya. Terus kemudian di daratnya sendiri karena itu perbukitan sehingga mempengaruhi daerah aliran sungai. Salah satu yang dipengaruhinya adalah kualitas air bersih warga itu menjadi berkurang. Terutama kalau pada waktu musim hujan, maka wilayah tersebut itu mengalami problematik dari sumber air bersihnya karena mata air itu bisa keruh karena pengaruh dari run off air hujan yang kemudian membawa material-material tanah. Kenapa kok membawa material tanah? Karena ada bukaan lahan di wilayah perbukitan yang akhirnya mengotori sumber air warga. Dalam konteks ini mata air. Nah, inilah masyarakat Morowali itu mengalami semacam kerentanan lingkungan gitu kita melihat. Kemudian yang sangat penting lagi, kalau orang masuk ke Morowali itu sangat jelas sekali bagaimana sampah-sampah itu di mana-mana, terutama di Kecamatan Bahudopi.
tempat di mana IMIP itu berada. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Karena jumlah penduduk dalam jumlah besar itu mengalir ke wilayah Morowali, sementara pengelolaan lingkungannya sangat terbatas. Itu yang menyebabkan akhirnya sampah-sampah itu berserak di mana-mana gitu. Nah, eh, inilah yang terjadi di Morowali, sangat menyedihkan di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi di bidang pertambangan. Ternyata kemiskinan masih cukup besar, kesenjangan masih cukup besar, dan kerusakan lingkungan semakin melebar. Itu yang sangat memprihatinkan. Saya sangat mendorong agar pertambangan di Morowali itu sebaiknya dimoratorium, dihentikan dulu, karena daya tampung lingkungannya itu sudah tidak memadai. Istilahnya gini, bukaan lahan yang dilakukan di Morowali itu sudah berdampak terhadap lingkungan yang cukup sangat besar, yang itu akan berpengaruh pada konteks nanti masa depan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. Kemudian yang sangat penting kita catat lagi adalah banyaknya tenaga kerja asing masuk ke wilayah tersebut. Dan ini menimbulkan konflik sosial gitu yang terjadi antara masyarakat lokal dengan tenaga kerja asing itu. Belum lagi persoalan narkoba yang sebenarnya cukup apa namanya menggejala di sekitar wilayah tersebut, yang itu kalau nggak diselesaikan tentu ini akan menjadi penyakit sosial yang merambah ke berbagai kalangan. Termasuk selain narkoba itu adalah persoalan pelacuran ya di sekitar sana yang itu sangat mempengaruhi moralitas masyarakat di masa yang akan datang. Itu yang sangat mengkhawatirkan bagi Morowali ya saya pikir, dan itu pemerintah harus betul-betul memperhatikan aspek itu ke depannya. Gitu, Bung. Selain tadi yang Anda telah sebutkan terhadap fakta di Morowali dan yang mesti dilakukan seperti moratorium dan gejala-gejala sosial, lantas apa yang mesti dilakukan ke depannya, Bung? Begini, saya berharap bahwa pergerakan yang dilakukan Pak Safri Samsudin dengan latihan TNI terintegrasi di wilayah Morowali ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti situasi yang ada, atau sebatas untuk mengganti pemain saja. Karena di Morowali itu sangat terkenal yang disebut dengan perang bintang. Istilahnya pertambangan-pertambangan di Morowali itu memang betul-betul terjadi semacam apa ya? Semacam pertarungan lah antar bintang untuk memperebutkan konsesi itu. Saya khawatir apa yang dilakukan Pak Safri ini sebatas untuk pergantian pemain gitulah kira-kira. Yang dulunya mungkin Jenderal A sekarang berganti dengan Jenderal B yang dekat dengan kekuasaan. Saya berharap tidak seperti itu. Kalau seperti itu ya tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, harapan saya ke depan harus ada penataan ulang tambang di Morowali. Itu yang pertama. Penataan ulang tambang di Morowali agar saya tadi sebutkan moratorium dulu lah tambang di Morowali, agar dihitung dulu kajian lingkungan hidup strategisnya sehingga kita tahu berapa lahan yang boleh dibuka di wilayah tersebut, berapa luasan pertambangan yang boleh dibuka atau ditambang di wilayah tersebut, sehingga kita tahulah jangan sampai tidak ada batas, tidak ada kajian lingkungan hidup strategis yang menyebabkan kita tidak tahu apakah ini sudah menyebabkan kerusakan atau belum. Itu yang pertama, tata ulang ya, tata ulang pola pertambangan di sana. Kemudian yang kedua, harus menertibkan kegiatan-kegiatan pertambangan yang buruk. Kita harus mendorong, Pak Prabowo harus mendorong untuk munculnya good mining practice namanya. Praktek pertambangan yang benar. Yang terjadi hari ini di Morowali itu praktek pertambangan yang buruk. Kenapa? Karena betul-betul aspek lingkungan itu kurang diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan Cina yang berinvestasi di wilayah tersebut. Sehingga harus ada ketegasan dari Pak Prabowo untuk membereskan mereka-mereka yang melakukan praktek-praktek pertambangan yang buruk, agar ditegasi dan meminta mereka agar mempraktekkan pola-pola pertambangan yang baik yang tidak merusak lingkungan. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, eh, penertiban kepemilikan tambang. Berarti itu yang paling pokok. Bahwa kita sadar bahwa tambang itu harus untuk rakyat dan tambang itu milik rakyat. Oleh karena itu, dorongan saya yang paling tinggi adalah bagusnya investasi-investasi asing di Morowali itu dihentikan total dan dikembalikan kembali dan posisi kepemilikan itu benar-benar untuk rakyat dan dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Itu yang paling penting, paling pokok untuk ditata oleh Pak Prabowo. Karena selama terus menggalang investasi asing masuk ke Morowali, maka sebenarnya yang akan terjadi kerusakan yang semakin nyata pada lingkungan. Nah, itulah yang menurut saya harus betul-betul diseriusi di Morowali. Dan Islam memiliki konsep untuk menata itu tadi, menata kepemilikan tambang agar benar-benar milik rakyat. Kemudian kalau ada pertambangan dilakukan oleh negara nanti sifatnya harus good mining practice dan jangan lupa harus memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis dan itu memang menjadi intisari dari syariah Islam dalam mengelola pertambangan. Oleh karena itu di forum yang baik ini saya mendorong Pak Prabowo, ayo Pak Prabowo dan Pak Safri jangan sekedar berhenti untuk pergantian pemain. Tapi mari kita tata olah lagi tambang ini agar sesuai dengan syariah Islam seperti yang kami sampaikan tadi sehingga betul-betul tambang itu akan membawa keberkahan untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Begitu, Bung. Baik, Masya Allah, Bung Agung untuk paparnya semoga ini membuka tabir terhadap Bandara IMIP ini juga kalau kita lihat di Google Maps atau peta-peta digital itu ternyata sudah ada keterangannya private, bandara private gitu. Ini luar biasa ya Ya, sampai di Google Maps pun ada. Dan tetap sehat selalu Bung Agung dan via ya. Manila untuk safarnya. Baik, demikian pemirsa membongkar isu. Jangan lupa juga subscribe, share, dan like. Ataupun tinggalkan pesan untuk isu-isu yang akan perlu dibahas ataupun perlu dikritisi bersama narasumber kita yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini juga jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar positif. Saya Anggi Suwanadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.